Halo sobat, Mimin balik lagi buat nemenin waktu suntuk kalian. Kali ini Mimin akan bahas cerita tentang seorang pria yang naksir dengan seorang wanita bahenol dan seksi yang ternyata adalah seorang vampir yang berusia ratusan tahun. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa support Mimin dengan cara subscribe, like, dan komen. Siapkan kuota dan mata kalian, mari kita bahas ceritanya. Scenes diawali dengan adegan yang membagongkan, yang memperlihatkan remaja yang bernama Cameron melakukan pengencrotan dengan seorang wanita yang bernama Diani. Diani adalah gadis pujaan Cameron saat masih SMA. Namun dia sangat kecewa karena proses pengencrotan tadi ternyata hanyalah mimpi. Saat pagi hari, ayah dan ibunya memberikan bumbu-bumbu kehidupan pada Cameron untuk mempersiapkan masa depannya selagi libur kuliah. Karena semalam Cameron mimpi melakukan pengencrotan dengan Diani yang membuat dia bangun kesiangan. Akhirnya Cameron harus terlambat masuk kerja di sebuah toko es krim. Sehingga Lenny yang merupakan manajer di toko es krim tersebut marah padanya. Sudah bukan rahasia umum kita mengetahui jika di luar negeri banyak mahasiswa yang memanfaatkan waktu liburnya dengan bekerja sebagai karyawan magang dan salah satunya adalah Cameron. Sementara di luar rumah, kita diperlihatkan dengan wanita cantik yang bahenol menjadi tetangga barunya Cameron. Di toko es krim, sang manajer meminta Cameron untuk lembur malam ini. Namun karena malam ini akan kencan dengan Diani sang pujaan hati, Cameron pun menolaknya. Lenny yang selama ini menaruh kecurigaan terhadap Diani yang cantik, ia tak langsung percaya pada Cameron begitu saja. Akhirnya Lenny meminta dikirimkan foto Diani ketika sedang kencan sebagai bukti agar Lenny percaya. Cameron pun datang ke rumah Diani untuk memfotonya secara diam-diam, di saat Diani sedang bersantai di halaman. Tanpa diduga datang dua ekor pemuda yang ternyata adalah Chad dan Jason yang merupakan pembuli di saat Cameron masih SMA. Mereka memergoki Cameron dan kemudian melempar HP-nya. Diani yang sedang bersantai mendengar keributan, dia pun langsung menolong Cameron. Yang kemudian Cat memberitahu kalau Cameron mau memfoto keindahan tubuhnya sebagai bahan untuk nganu. Namun Cameron mengelak. Ketika ingin membuktikannya, HP-nya terlindas sehingga tidak berfungsi sama sekali dan akhirnya aksinya pun tidak ketahuan oleh Diani. Ketika malam harinya, Cameron tanpa sengaja melihat pemandangan yang sangat indah dari seberang jendela kamarnya, yaitu tetangga barunya yang sedang berganti baju. Di saat sedang asik mengintip, Cameron dikagetkan dengan kedatangan ibunya, yang menyuruh dia turun untuk makan. Dia pun bergegas turun ke bawah untuk makan malam. Saat sedang makan malam bersama ibu dan ayahnya, ada seseorang yang membunyikan bel rumahnya, yang membuat Cameron panik dan takut kalau aksinya telah diketahui tetangganya. Namun setelah ia membuka pintunya, ternyata yang datang adalah Diani yang ingin mengajak Cameron menemaninya ke sebuah tempat makan karena dia sedang bosan berada di rumah. Perlu kalian ketahui, meskipun Cameron menaruh rasa pada Diani, namun Cameron belum pernah menyatakan perasaan kepada Diani sehingga Diani pun hanya menganggap Cameron sebagai sahabatnya. Saat sedang asik mengobrol, tak lama kemudian teman SMA-nya yang bernama Martin muncul di restoran tersebut. Diani memberitahu Cameron agar tidak memanggil Martin. Namun Cameron terlanjur memanggilnya. Ketika Martin mendekati mereka, di sini Diani dan Martin terlihat tampak malu-malu saat bertemu. Sehingga Martin langsung buru-buru pergi. Cameron pun sangat bingung, ia pun bertanya kepada Diani mengapa mereka terlihat malu-malu saat bertemu. Namun Diani belum mau memberitahu kebenarannya. Di saat mengantar Cameron pulang ke rumah, sebelum Cameron masuk ke rumahnya, Diani pun menjelaskan permasalahannya dengan Martin kepada Cameron. Di waktu itu Diani mengajak kencan Martin di sebuah pesta. Martin pun menyetujui ajakan darinya. Namun saat hari yang telah ditentukan tiba, Martin tak kunjung datang hingga sampai saat ini tidak diketahui apa penyebabnya. Setelah mendengar cerita dari Diani, Cameron pun bingung harus memberikan respon seperti apa.
Secara tiba-tiba dia melihat tetangga barunya yang Bahenol menatap ke arahnya, sehingga Cameron buru-buru langsung masuk ke dalam rumah. Saat berada di kamarnya yang terletak di lantai atas, dia kembali melihat tetangganya itu yang ternyata masih menatap ke arahnya. Dia pun merasa bingung, mengapa wanita tersebut melihatnya seperti itu. Tiba-tiba Cameron dikejutkan dengan suara wanita dari belakangnya, yang ternyata itu adalah tetangganya yang tiba-tiba sudah berada di kamarnya. Si cantik Bahenol pun memarahinya karena sudah berani ngintipnya saat sedang mengganti baju. Yang kemudian Cameron meminta maaf atas perbuatannya. Karena ia berpikir pemandangan seindah itu tak mungkin ia biarkan begitu saja. Walau Cameron sudah mengakui kesalahannya, namun si wanita tetap tidak mau pergi, dan ia memaksa Cameron untuk mengantarkannya ke suatu tempat sebagai hukumannya. Cameron menolak dengan alasan belum lancar menyetir mobil. Namun akhirnya Cameron menuruti permintaan si wanita karena ia diancam akan diadukan kepada orang tuanya, kalau Cameron telah mengintipnya saat ganti baju. Beberapa saat kemudian mereka sampai di sebuah pabrik. Wanita yang bernama Victoria itu turun dari mobil dan menyita kunci mobil agar Cameron tidak meninggalkannya pulang. Victoria pun dipersilahkan masuk oleh seorang pria. Cameron pun berpikir kalau Victoria sedang open BO yang akan melayani pelanggannya. Namun tak selang lama, Cameron dibuat ketakutan oleh pria tadi yang lari keluar sambil meminta pertolongan dengan luka robek di pahanya. Cameron pun kembali masuk ke dalam mobil dan langsung mengunci seluruh pintu mobilnya. Lalu Victoria muncul dalam bentuk vampir dan menghisap darah pria tersebut sampai pria itu pun tewas. Saat perjalanan pulang, Cameron sangat murka dengan kejadian yang baru saja ia lihat, namun Victoria hanya tersenyum. Ia pun mengancam akan melakukan hal serupa kalau Cameron menolak perintahnya. Ketika sampai di rumah, Victoria kembali mengingatkan Cameron dengan sedikit mengancam untuk mengantarnya lagi besok malam ke tempat lain. Ia juga memberikan lidah kenikmatan sebelum masuk ke rumah masing-masing. Di pagi harinya, Cameron dipanggil ayahnya dan menanyakan mengapa ada darah di mobilnya. Ketika Cameron ingin menjawab pertanyaan ayahnya, tiba-tiba Victoria datang dan memotong pembicaraan mereka sambil memperkenalkan dirinya sebagai tetangga baru pada ayah Cameron. Ia pun membuat cerita bohong mengenai darah di mobilnya. Ia berkata kalau tadi malam ada rusa yang menabrak mobilnya, hingga darah dari rusa itu menempel di mobil. Setelah meyakinkan ayahnya Cameron, Victoria pun meminta izin untuk menjadikan Cameron sebagai supir sementaranya untuk mengantarkannya berkeliling mengenal daerah ini. Ia menjanjikan imbalan berupa memberinya gaji yang membuat ayahnya pun senang dan mengizinkannya. Di tempat kerjanya Cameron ditemui oleh Martin yang meminta bantuan agar ia bisa mendekati Diani. Martin pun menjelaskan kalau dulu dirinya tidak datang untuk berkencan dikarenakan ia gugup melihat kecantikan Diani. Karena Cameron yakin kalau hubungan Martin dan Diani ini tidak akan berjalan mulus, ia pun menyetujui permintaan tolong Martin. Dan membuat Martin berjoget kegirangan. Di malam harinya sesuai tugas yang diberikan Victoria, Cameron pun mengantarnya ke suatu tempat. Saat sedang menunggu di luar, Cameron dikagetkan dengan terjatuhnya seseorang dari lantai atas yang menyebabkan kaca mobilnya kembali terkena darah. Ketika Cameron tampak panik ketakutan, beda halnya dengan Victoria yang tetap santai sambil menikmati darah yang ada di mulutnya. Karena tak mau ayahnya bertanya lagi soal darah, Cameron pun membersihkan kaca mobilnya sebelum pulang. Sesampainya di rumah saat sedang berbaring di kasur, Cameron dikejutkan oleh Victoria yang secara tiba-tiba berada di sampingnya. Di sini Victoria menerangkan bahwa dirinya adalah seekor vampir berumur 247 tahun. Dulu pada tahun 1980 sekelompok vampir lain membunuh pria yang sangat ia cinta, karena pria itu menolak masuk ke dalam sirkel mereka. Karena itulah ia memutuskan untuk melakukan balas dendam dengan cara membunuh mereka satu persatu. Ternyata yang dibunuh Victoria itu bukanlah manusia. Cameron pun merasa lega dan tersenyum. Setelah itu Victoria pulang tanpa ada adegan yang menegangkan. Di paginya Martin tiba-tiba masuk ke kamarnya Cameron untuk meminta bantuan kembali agar ia bisa mendekati Diani lagi.
Di malam harinya Cameron mengantar Victoria lagi. Di sini Cameron menanyakan berapa vampir lagi yang harus dibantai oleh Victoria. Lalu Victoria menjawab kalau tinggal 2 vampir lagi dan yang terakhir adalah otak dari pembunuh kekasihnya. Setelah sampai di tempat yang dituju, Cameron memutuskan untuk ikut masuk sambil bergaya seperti sang pemburu, yang membuat Victoria kesal karena dia ikut masuk. Dan akhirnya Victoria menemukan targetnya yang sedang bekerja sebagai satpam. Setelah melihat Victoria, satpam tua itu menyadari kalau dirinya sedang diincar oleh Victoria. Satpam itu mengeluarkan pistol dan Cameron pun mencoba menolong Victoria sehingga dirinya menjadi sasaran tembakan sampai terkapar di lantai. Victoria pun langsung menggigit satpam itu sampai tewas. Setelah itu ia menghampiri Cameron yang terkapar. Ternyata Cameron hanya berpura-pura mati agar Victoria bisa menyerang satpam itu. Karena itu Victoria kesal dan menjelaskan bahwa yang dilakukan Cameron tadi sangatlah bodoh dan bisa saja membuat Cameron terbunuh. Victoria juga menegaskan pada Cameron bahwa dia adalah vampir yang memiliki kekuatan super dan tidak akan terluka. Setelah pulang, Cameron meminta izin libur sehari karena besok malam ia ingin menemani Martin yang mau kencan dengan Diani. Victoria pun mengizinkannya. Pagi harinya di tempat kerja, Lisa yang merupakan teman kerjanya Cameron, mengajak Cameron ke sebuah konser namun Cameron menolaknya. Ternyata Lisa suka dengan Cameron tapi Cameron tidak peka terhadap sikap Lisa. Setelah pulang kerja sesuai janjinya dengan Martin, Cameron pun menemani Martin dan Diani berkencan. Dia menjadi penyambung ketika mereka sedang mengobrol. Saat Cameron ingin pergi agar keduanya bisa lebih terbuka, mereka refleks untuk meminta Cameron jangan pergi karena kalau tidak ada Cameron dipastikan suasana akan sangat canggung. Diani yang grogi memutuskan pergi ke toilet sebentar. Tak lama kemudian Victoria datang dan langsung menyapa Cameron yang membuat Martin melongo. Victoria pun mengajak Cameron untuk pergi. Setelah di luar restoran, Victoria menanyakan siapa gadis yang tadi pergi ke toilet, dan Cameron langsung jujur kalau Diani adalah gadis incarannya semenjak SMA. Saat Victoria bertanya mengapa ia membantu Martin, dengan percaya diri Cameron menjawab kalau Diani pasti akan menolak dia kalau ia jujur. Malam harinya tepat di depan tempat kerja Cameron, Victoria ingin melihat ke dalam tempat kerja Cameron, dan di sana secara kebetulan ada Kate dan Jason yang selalu membuli Cameron. Victoria menghampiri si pembuli itu dan mengaku sebagai pacar Cameron agar mereka tidak lagi membuli Cameron. Namun karena jiwa pembuli Kate masih meronta-ronta, dia pun mengintimidasi Cameron. Kate dan Cameron pun akhirnya baku hantam. Di sini Cameron beberapa kali kena pukulan Kate hingga dia terjatuh. Namun setelah Victoria memberi motivasi dan mengarahkan Cameron, akhirnya Cameron bisa memukul dan mengalahkan Kate. Karena kemenangan itu, Victoria meminta kedua pembuli itu untuk tidak lagi membuli Cameron. Saat di dalam mobil, Cameron merasakan sakit di tangannya, lalu Victoria memberikan sebuah cairan yang diambil dari kalungnya dan menyuruh Cameron meminumnya. Setelah diminum oleh Cameron, Victoria mengatakan bahwa itu adalah darahnya yang membuat Cameron panik dan takut menjadi seorang vampir, namun Victoria mengatakan itu hanya akan menyembuhkan lukanya dengan cepat saja. Setelah sampai di depan rumahnya, ternyata benar obat itu membuat luka Cameron sembuh secara instan yang membuat Cameron kesenangan. Saat di kamar, Cameron ngeloco sambil membayangkan tubuh Diani. Namun tiba-tiba Victoria muncul di sampingnya dan berbisik kalau dirinya bersedia membantu, sehingga Cameron pun tidak bisa menolak. Namun sebelum mereka adu mekanik, ayahnya Cameron masuk di saat yang tidak tepat untuk bertanya sesuatu. Ayah Cameron kemudian meminta maaf pada keduanya karena telah mengganggu lalu pergi. Di saat Victoria ingin melanjutkannya kembali, Cameron menghentikannya dan mengungkapkan kalau hatinya hanyalah milik Diani, sehingga membuat Victoria sedikit kesal. Di paginya Martin menemui Cameron. Ia kecewa dengan Cameron karena kemarin pergi meninggalkannya sendiri, sehingga kencannya berantakan karena obrolan mereka menjadi sangat kaku.
Tak terima disalahkan, Cameron pun langsung berbicara kalau mungkin saja hubungan mereka memang tidak bisa dilanjutkan lagi dan langsung pergi bekerja. Di lain sisi, Victoria tampak menemui Diani yang sedang bekerja di sebuah toko baju, dengan berpura-pura sebagai pembeli. Scene selalu berpindah ke Cameron yang sedang curhat dengan Lisa mengenai perjodohan Martin dengan Diani. Ia berpikir kalau dirinya sudah terlalu jauh untuk membuat orang lain bahagia sementara lupa dengan kebahagiaan dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Lisa kembali mencoba mengajaknya ke sebuah konser nanti malam dengan alasan melepas kepenatan dan Cameron menyetujuinya. Di malam harinya, di saat ingin menemui Lisa, Cameron dikejutkan dengan adanya mobil Diani yang sedang bertamu ke rumah Victoria. Karena penasaran, Cameron pun mengintip ke rumah Victoria. Dia melihat keakraban dua wanita itu dari jendela. Bukan hanya itu, dua wanita itu juga adu jigong di kamar Victoria yang membuat Cameron terkejut dan tidak menyangka dengan hal ini. Karena kejadian ini, Cameron sampai lupa dengan janjinya kepada Lisa, yang membuat Lisa sangat kecewa dengan Cameron yang tidak datang. Saat di pagi harinya setelah Diani pulang, Victoria mendatangi Cameron dan mengejaknya karena rencananya membuat Cameron cemburu sudah berhasil. Cameron pun kesal dan bicara dia tidak mau mengantarnya lagi, yang membuat Victoria murka dan mengancam akan menghabisinya. Menyadari kalau masalah ini harus segera dibereskan, Cameron memutuskan untuk benar-benar serius menjodohkan Martin dengan Diani, agar Diani tidak lagi berhubungan dengan Victoria. Supaya semuanya berjalan lancar, dia memutuskan resign dari tempat kerjanya. Namun saat ingin pergi tanpa diduga, Lisa memukulnya karena Lisa sudah dibiarkan menunggu tadi malam. Setelah berada di rumah ibunya membelikan HP baru yang langsung dia gunakan untuk membantu Martin, ia menyuruh Martin menggunakan earphone dan mengikuti semua ucapannya. Di saat Martin dan Diani pergi kencan, mereka melakukan rencana mereka tadi yang membuat Diani luluh pada Martin. Lalu Martin mengajak Diani ke taman kota untuk proses unboxing. Setelah mendengar pembicaraan tersebut, tanpa diduga Cameron cemburu dan ingin menghentikan keduanya karena perasaannya pada Diani tidak bisa lagi dia tutupi. Namun sesudah berada di TKP, Diani berbisik ke arah earphone Martin kepada Cameron, kalau Martin sudah dia dapatkannya sambil membuang earphone tersebut. Tanpa diduga ternyata Diani menggigit leher Martin dan menunjukkan kalau dia selama ini adalah vampir sambil melihat ke arah Cameron. Cameron pun pergi ke toko es krim untuk memastikan keamanan Lisa. Saat keluar, Diani menemuinya dan menunjukkan kalau Martin masih hidup. Diani juga menjelaskan mengapa ia menggigit Martin. Dia berkata ia hanya ingin membuat Martin menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri, oleh karena itu dia ikhlas menularkan kemampuan vampirnya kepada Martin. Namun Cameron masih kecewa karena selama ini Diani tidak bercerita siapa dia sebenarnya, yang kemudian Diani meminta maaf dan beralasan kalau dia takut Cameron akan menjauhinya jika dia tahu Diani seorang vampir yang berumur ratusan tahun. Diani juga menjelaskan kalau semua pria yang menjadi kekasihnya menua dan mati sehingga dirinya tak mau menjadikan Cameron sebagai kekasihnya. Ternyata di sana Lenny mendengarkan pembicaraan keduanya dan menyaksikan mereka aju jigong. Setelah pulang, Cameron didatangi oleh Victoria. Dia berkata kalau Diani lah target terakhirnya dan otak dari pembunuhan pria yang dia cintai. Karena kedekatan Diani dengan Cameron itulah Victoria sengaja mendekatinya agar Diani terpancing sehingga mudah dieksekusi. Dan benar saja, dengan kemampuan vampirnya Diani datang setelah merasakan kalau Cameron dalam keadaan bahaya. Di saat itu juga Lenny yang masih membuntuti muncul dan mengancam akan memberitahu semua warga kalau Diani adalah seorang vampir. Karena perkataan dari Lenny itu, Diani yang emosi pun langsung menggigitnya. Kemudian Diani bergegas masuk ke rumah Cameron yang ternyata sudah ditunggu Victoria, lalu mereka pun bertarung. Di saat Victoria terpojok, Diani menceritakan kejadian sebenarnya kalau pembunuh kekasihnya bukanlah dia, bahkan sebaliknya Diani berniat untuk menolong kekasih Victoria saat sekarat sehingga dirinya harus dibuang oleh kelompoknya.
Sesudah mendengar cerita sebenarnya itu, Victoria akhirnya meminta maaf dan berencana membentuk kelompok sendiri bersama Diani. Karena semuanya sudah selesai dan jelas, mereka semua memutuskan untuk pergi meninggalkan kota itu. Namun sebelum pergi, Diani mencium Cameron untuk terakhir kali dan mengucapkan selamat tinggal. Lenny yang juga sudah menjadi vampir, dia pun menyerahkan jabatannya sebagai manajer toko es krim kepada Cameron. Di pagi harinya, Cameron menemui Lisa untuk meminta maaf atas semua kesalahannya dan menceritakan kejadian yang dia lalui bersama vampir. Walau Lisa tidak percaya dengan cerita Cameron, dia tetap memaafkannya dan kembali menjalankan toko es krim tersebut bersama-sama. Oke sobat, itulah ending dari film ini. Jangan lupa berikan komentar kalian tentang film ini dan kasih Mimin rekomendasi film yang seru untuk dibahas. Terima kasih dan sampai jumpa di film berikutnya.